Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pengusaha muslim, ahli sorga yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan saya di channel Coach Bill Yedi. Sebelumnya saya sapa dulu kepada teman-teman, terutama teman-teman pengusaha pintar. Apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman pada sehat semua, dan kaum muslimin muslimat yang ingin jadi pengusaha maupun yang sudah menjalankan usahanya, ya kan? Mudah-mudahan semua yang ada di sini yang lagi nonton, kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dimudahkan Allah dalam beraktivitasnya, ya. Oke. Selalu diingat dalam bisnis itu terkait dengan surga neraka, ya. Maka dari itu pelajari ilmu bisnis dan ilmu muamalah, dan dalam bisnis secara kafah dan waro, ya. Waro itu hati-hati, kafah itu menyeluruh, ya, apa itu menyeluruh, ya, agar Anda selamat di dunia dan di akhirat, ya kan? Oke. Kita semua insya Allah generasi yang selamat di dunia dan akhirat, mudah-mudahan, ya. Kita berdoa semua, ya, sebenarnya semuanya, ya. Hari ini saya akan berbagi ilmu Allah untuk Anda semua. Tema hari ini adalah natural bisnis, ya kan? Jadi kalau Anda mau jadi pebisnis, ada naturalnya, ya, ada naturalnya. Natural itu dalam artian ada prosesnya, gitu kan? Ada proses yang harus dilalui sebelum teman-teman menjadi pebisnis, ya, seperti itu, ya. Oke, sebelum dimulai jangan lupa likes and subscribe dan tekan loncengnya juga, ya. Oke. Nah, kita akan mulai ke materi tentang natural bisnis, ya. Oke, natural bisnis, ya. Nah, ini yang jarang dipahami umat muslim pada saat ini tentang natural. Sangat minim, ya, orang-orang muslim yang pengusaha muslim yang ingin meregenerasi anaknya, ya, meregenerasi keturunannya, ya, kan, seperti itu, ya. Apa sih natural bisnis itu? Nah, oke. Jadi gini, kita sebagai pengusaha, kalau kita pasti panduannya, ya, pengusaha muslim itu pasti panduannya pada Rasulullah, ya. Sebenarnya Rasulullah itu mengajarkan natural bisnis, ya. Jadi natural bisnis, ya. Natural bagaimana Rasulullah umur 6 tahun sudah masuk ke ranah pengembalaan, ya kan? Mungkin keterpaksaan, ya, dipaksa sama Allah untuk menguatkan mentalnya dengan mengembala, ya kan? Umur 10 tahun Rasulullah sudah diajak berbisnis sama pamannya, ya. Nah, umur 18 tahun, kalau nggak 17-18 kalau dalam sirah itu, sudah masuk berbisnis beliaunya, ya, sudah mulai berbisnis, ya. Nah, ini adalah sebetulnya itu sebenarnya bisa dipelajari sama kita semua, ya. Apa sih maksudnya seperti itu, ya? Jadi semua yang kita yang Rasulullah alami sebenarnya itu contoh, ya, Nah, di sini saya akan membeberkan bagaimana sih natural itu seperti itu, ya. Rasulullah sebenarnya para pengusaha-pengusaha yang lain pun sama, ya kan. Malah sekarang itu regenerasi bisnis itu sebenarnya dari non muslim, ya, terutama para pengusaha Chinese itu regenerasinya bagus, gitu, ya. Itu sangat bagus. Nah, sebenarnya mereka mungkin mencontoh Rasul, ya, dari kecil, ya, seperti itu, ya. Oke, apa sih yang pertama, ya? Pas waktu kita natural bisnis itu apa sih yang harus kita lalui, gitu, apa sih, gitu. Ya, pertama adalah melihat, ya. Teman-teman mungkin
Ini mungkin di umur bagus deh ya, di umur-umur apa? Di umur-umur 10 tahun ke bawah atau 15 tahun ke bawah nih ya. Seperti ini. Melihat ya. Melihat tuh maksudnya gini. Sebelum teman-teman masuk ke bisnis, teman-teman harus melihat bisnis dulu, ya kan? Teman-teman mungkin kalau melihat itu pasti semua pernah ya, semua pernah ya, semua orang mungkin pernah ya. Semua orang mungkin pernah. Kenapa? Karena hampir semua orang kan ingin pernah belanja ya, pernah belanja. Pas waktu teman-teman belanja, teman-teman bisa melihat proses bisnis ya, bagaimana penataan, bagaimana pelayanan, bagaimana cara menyapa, bagaimana membereskan barang dagangan, mungkin kan ya. Teman-teman bisa melihat proses bisnis secara sekilas ya, secara sekilas. Nah, ini harus melihat dulu ya, melihat secara sekilas. Pasti hampir semua orang ini pasti mengalaminya ya, pasti mengalaminya. Oke ya. Nah, di proses ini sebenarnya teman-teman harusnya menguatkan mental di sini, karakter, mental, kemandirian di sini harusnya ya. Ini harus kuat dulu ya kan. Pas waktu sudah kuat di sini, subhanallah nantinya ya, subhanallah. Subhanallah akan jadi akan apa ya, memperoleh modal yang kuat untuk menaiki tangga berikutnya ya kan, tangga berikutnya apa setelah melihat adalah merasakan ya. Apa sih merasakan itu? Merasakan itu adalah masuk ke ranah bisnis. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bekerja, ya kan? Dengan cara bekerja, teman-teman pas waktu teman-teman bekerja, teman-teman bisa merasakan bagaimana misalkan seseorang masuk ke salah satu perusahaan restoran, misalkan jadi pelayan. Nah, merasakan bagaimana cara melayani yang baik, bagaimana cara menyapa, bagaimana cara closing, bagaimana cara menaikkan omset, bagaimana orang beli lagi, bagaimana orang pesan yang lain lagi selain pesan yang sudah, mungkin pesan yang lain lagi, kan itu harus disetting ya, teman-teman harus pernah merasakan di sini. Nah ini maksudnya semua semua kegiatan bisnis di dalam suatu restoran itu harusnya teman-teman pelajarin. Nah, kenapa harus dipelajarin? Karena kalau teman-teman ujungnya ingin menjadi pengusaha, biar nanti pas waktu berbisnis tinggal praktekin. Nah, kadang-kadang pada saat ini para karyawan itu pola pikirnya pas waktu kerja adalah uang. Pas waktu uang, akhirnya teman-teman nggak dapat ilmu yang lain. Misalkan gini, pas waktu teman-teman kerja sebagai pelayan, ya udah kerjanya sebagai pelayan aja. Pas waktu orang lain lagi sibuk di bagian lain, mungkin di bagian masak atau di bagian yang lain, nah kita cuek aja, kita itu bukan tugas saya, itu kan, itu tugas sampean, gitu, seperti itu ya. Nah ini pas waktu teman-teman berpikirnya materi, biasanya nggak mau ngebantuin tugas orang lain, ya kan. Nah ini yang membuat para pengusaha, para generasi muda itu yang sudah bekerja tahun-tahun terus mau berbisnis, pusing cara mengelola. Pas waktu mulai pusing cara mengelolanya ya. Padahal sebenarnya ilmunya mereka harusnya sudah dapat di dalam waktu bekerja sebelumnya ya, harus sebenarnya. Nah, pas waktu merasakan ilmunya, pas waktu teman-teman bekerja, pola pikir mencari ilmu ya, mencari ilmu. Bagaimana teman-teman masa waktu di pelayanan, bagian pelayanan total melayani ya kan, dengan baik. Kalau bisa setelah total melayani itu ditulis, itu jadi ilmu bagusnya ya kan, sebagai ilmu ya kan, ditulis itu bagusnya. Oh, cara melayani gini, seperti ini, cara menyapa seperti ini, senyumnya seperti ini, hatinya seperti ini, cara mulainya seperti ini, closingnya seperti ini, tengahnya seperti ini. Nah itu harus dipelajari. Nah pas waktu sudah dipelajari total di dalam di bagian pelayanan, teman-teman juga bantu orang lain yang bagian masak, yang bagian belanja, yang bagian keuangan, yang bagian administrasi, bantu ya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ilmu. Karena
hampir rata-rata pas waktu orang lagi sibuk terus kita bantu pasti senang. Kalau satu lingkungan tuh biasa senang. Misalkan gini, oh lihat temannya di dalam masak lagi sibuk nih, lagi ngiris-ngiris, kita lagi santai, kita langsung bilang boleh saya bantuin. Nah, pastinya temannya pasti mempersilahkan. Oh boleh boleh boleh, kita bantuin. Akhirnya lama-lama kita tahu cara motong, bagaimana tahu cara apa membersihkan, bagaimana kita tahu cara menggoreng, apa lama-lama mungkin bisa cara masaknya, cara komposisi bumbunya, semua tahu akhirnya kan, karena sering ya kan, sering ya. Kalau lagi santai bantuin orang lain, atau bagian misalkan ada bagian yang misalkan gini, bagian bagian kebersihan atau bagian satpam misalkan, nggak jadi masalah ya kan, nggak jadi masalah karena pas waktu kita mengetahui semua kegiatan bisnis di dalam bisnis, nah, itu sebagai ilmu, karena kita pun nanti pas waktu jadi pengusaha kita harus tahu juga bagaimana cara misalkan bagian apa ngebersihin. Kalau kita nggak pernah ngebersihin ruangan atau misalkan apapun yang ada di tempat tersebut, gimana kita mau bikin SOP-nya, cara ngebersihin yang baik gimana, bagaimana kita cara mau mengajarkan ke anak buah kita kalau kita nggak bisa ngebersihin dengan yang baik gitu kan, hanya tahu bebersih aja kan, itu yang sangat repot ya. Pas waktu kita sudah tahu, kita bantuin bagian lain di bagian kebersihan ya, kita minimal kita tahu cara kebersihan yang bagus itu seperti ini. Terus bagian parkir misalkan lagi santai nih, ada parkirnya lagi, tukang parkirnya lagi ke toilet atau kemana, ya kita bantuin parkir, bagaimana cara parkir yang baik supaya orang mudah memarkirkan mobil. Semua yang ada di dalam bisnis dipelajarin, dibantuin orangnya, sehingga kita misalkan dalam 3 tahun, dalam 5 tahun, dalam 7 tahun bekerja di situ dapat ilmu bisnis seluruhnya ilmu bisnis ya kan. Pas waktu teman-teman sudah mempunyai ilmu bisnis seluruhnya, nah itu sangat mudah. Nah, tinggal teman-teman pas waktu nanti mau keluar ingin memulai bisnis, saya ingin memulai bisnis saya mau keluar dari perusahaan ini tahun depan, saya mempersiapkan dulu, saya izin langsung ke bos, tahun depan saya mau keluar, saya mau coba usaha ya kan, seperti itu. Izin dulu dari sekarang, karena kan kita datang baik-baik, keluar pun baik-baik, biar kita enak mempersiapkannya. Misalkan kita mau bikin saya dulu waktu di situ pernah bikin mie gitu kan, mie ayam, saya pernah bikin mie ayam, bantuin mie ayam, dan saya sudah tahu gitu kan. Akhirnya memulai bisnis mie ayam, sambil kerja sambil bisnis mie ayam dimulai. Yang ngerjain misalkan kalau udah punya keluarga, istri, atau misalkan dengan orang lain, dia menunya, dia cara ngolahnya gitu kan, kita dimulai dulu ya orang lain sampai kita mantau dari jauh. Jadi pas waktu udah kelihatan mie ayamnya enak, pelayanannya produknya bagus, layanannya bagus, pembelinya bagus, nah setahun itu teman-teman sudah persiapan, oh iya mie ayam saya udah laku. Pas waktu mau udah setahun, ya udah tinggal keluar, tinggal langsung lanjutin bisnisnya ya kan. Yang kerja sama teman tinggal buka cabang lagi, misalkan bisnis mie ayam nih, dulu sama teman bisnis join, modalnya dari saya misalkan 3 juta 5 juta sama gerobak semuanya. Nah, teman-teman bagi sharing bagi hasil. Nah, sekarang saya buka lagi cabang dengan modal yang baru, buka dua tempat dengan mie ayam yang sama ya kan. Akhirnya sudah pas, karena gini, pas waktu keluar itu sebenarnya hati-hati juga teman-teman. Kadang-kadang orang keluar tapi bisnis belum dipersiapkan ya kan. Pas waktu bisnis belum dipersiapkan, bisnis itu dinamis, nggak tahu itu bisnis itu akan terus berlanjut bagus atau ndut-ndutan atau emang langsung bangkrut, kita nggak tahu ya. Makanya mempersiapannya sebetulnya bagusnya 3 tahun ya. Kalau setahun itu sebenarnya termasuk berat ya. Nah, setelah mempelajari ilmunya dalam bisnis tersebut, teman-teman tinggal pas waktu sudah paham semuanya, tinggal praktek ya. Prakteknya seperti apa? Ya, pas waktu teman-teman nggak punya modal,
misalkan saya nggak punya modal nih, pengen keluar, saya pengen bisnis, ya udah bantuin jualan punya orang, barang orang, ya kan. Misalkan ada orang jualan misalkan pakaian, bantuin. Kan dulu pernah punya ilmu nih cara jualan waktu di tempat yang lama, misalkan di restoran tuh cara jualan gimana, cara menyapa gimana, cara closing gimana, kan sudah punya. Nah sekarang tinggal praktekkan. Kita misalkan ngambil barang orang, dalam artian bantu jualin, gitu kan. Jualin, nanti dalam perjalanan terkumpul uang baru mulai bisnis yang real. Terserah teman-teman, walaupun diawali tentang bisnis passion, bisa juga teman-teman bisnisnya nanti mie ayam, bakso, atau makanan, atau apa aja sih sebenarnya. Itu hanya salah satu contoh aja ya, salah satu contoh aja. Jadi praktekkan ilmunya dengan dengan modal yang sesuai komposisi ya. Di materi berikutnya tentang komposisi modal sudah saya berikan ya, udah teman-teman, tinggal teman-teman bisa lihat ya bagaimana memulai bisnis pertama itu modalnya berapa persen. Nah itu sudah saya share di materi sebelumnya ya. Nah ini kalau teman-teman nggak punya modal ya udah pakai badan aja, badan, skill, kemampuan, ya itu dipakai itu aja ya. Karena Rasul pun sama dulu waktu keluar dari pamannya, beliau hanya memakai skill aja, membantu menjualkan barang-barang sahabat-sahabatnya yang di kota Makkah, sahabat saudaranya dijualin ya. Nah setelah mempraktekkan, sudah misalkan setahun 2 tahun, udah paham, udah punya modal yang cukup, pengen bisnis yang mulai bisnis yang real, yang pengen semua sendiri, ya baru baru mulai praktekkan, ya kan? Nah bisnis. Nah dalam memulai bisnis ini, teman-teman dalam jangka 1 sampai 3 tahun, teman-teman fokus saja ke produk dan layanan. Maksudnya gini, produknya tuh dibuat sambil berjalan tuh penelitian kecil-kecilan. Maksudnya bagaimana produknya itu di mata konsumennya ngangenin nggak, bikin balik lagi nggak, bikin bawa temennya lah nggak untuk beli produk kita. Nah itu kuncinya ngangenin ya, untuk produk ya. Nah itu dibikin penelitian sehingga nanti pembeli yang datang itu bukan hanya sekali nggak balik lagi, tapi datang dan balik lagi, dan seperti itu. Termasuk layanan juga kuncinya adalah nyenengin. Pas waktu orangnya datang mau beli tetap baik, orangnya judes datang tetap baik, orangnya cuek datang ke tempat usaha kita tetap kita baik, tetap senyum. Datang orang ke tempat kita marah-marah, tetap senyum. Nah, kalau bisnis layanan sudah ke tingkat level seperti itu, insya Allah bisnisnya akan langgeng. Insya Allah bisnisnya akan langgeng karena kuncinya bisnis adalah di dua ini, produk dan layanannya. Pas produknya ngangenin, layanannya nyenengin, mau kondisi apapun tetap kita nyenengin orang, karena kita kan dalam rangka menjaring ya, bukan dalam rangka debat sama orang lain tuh ya. Nah, bukan dalam rangka debat, tapi dalam rangka menjaring orang. Makanya kita tetap baik aja sama orang walaupun orang tidak baik sama kita, ya kan? Ya seperti itu. Jadi ini yang harus kita teman-teman perhatikan dalam memulai bisnis ya, Nah selanjutnya kalau sudah sampai 1 sampai 3 tahun produknya udah ngangenin, layanannya sudah nyenengin, nah baru mau naik level silahkan. Naik level misalkan dengan bagaimana bisnis itu berjalan sendiri ya, dengan belajar sistemasi bisnis, belajar branding ya di sini ya. Nah, sistem branding, bagaimana marketing, dicoba dengan berbagai macam marketing sampai ketemu marketing yang cocok. Misalkan kita coba 10 strategi marketing, ternyata yang cocok 3, ya udah 3 aja pakainya ya. Nah, bikin penelitian 1 tahun 2 tahun tuh bikin penelitian tentang marketing, termasuk sistemasi bisnis ya. Bagaimana bisnis bisa jalan sendiri itu disetting, diteliti ya, dicoba dulu bener nggak jalan sendiri, coba sebulan ya, ditinggalin jalan nggak, 3 bulan tinggalin jalan nggak, coba tinggalin 6 bulan jalan nggak.
Ambil terus, benerin terus, sampai ditinggalin setahun bisa jalan nggak? Kalau sudah seperti itu, nah itu udah grid system namanya ya, udah bisnis bisa jalan sendiri seperti itu. Seperti itu. Jadi sistemasi bisnisnya berjalan dengan baik seperti itu ya. Nah ini levelnya sudah naik. Nah kalau sudah ini oke, clear, detail seluruhnya, nah, baru naik level lagi ya. Ya leverage ya, tumbuh itu bikin cabang ya kan, bikin cabang secara konsep ya kan, atau bikin ini apa, BO business opportunity, atau misalkan franchise, itu silahkan itulah. Tapi ini di setting di sini ya. Ini bisa kedepannya untuk jangka panjangnya ini ya. Jadi sinergi dengan orang lain, modal orang lain, konsep kita semuanya, barang bahan baku dari kita semuanya, manajemen kita semuanya. Nah mereka tinggal siapin uang, siapin uang aja atau tempat ya kan, atau uang dan tempat ya, kita mulai berbisnis seperti itu. Nah ini ada level-level tersendiri. Jadi dalam bisnis itu ada naturalnya, bukan hanya langsung bisnis aja, nggak bisa. Ini yang banyak permasalahan sekarang ini ya, banyak permasalahan tuh sekarang ini seperti itu ya, sehingga bisnis naik jatuh kadang sekolah tinggi langsung bisnis, padahal dia belum merasakan natural bisnisnya. Nah ini yang kadang-kadang saya suka dapat konsultasi dari para dosen di perguruan tinggi, kok kenapa tingkat keberhasilan mahasiswa yang di bisnis itu sangat kecil gitu kan ya, gitu. Ya pastilah sangat kecil, pasti, karena dia natural bisnisnya tidak dijalanin, elemen-elemen yang penting tidak dikuatin, yang dikuatin hanya ilmu dan ide kreativitas. Nah seperti itu ya, di kampus-kampus biasanya yang dituntut itu adalah ide kreativitas. Nah, seperti itu. Hanya bisnisnya kebanyakan kafe ya, kebanyakan kafe. Kalau anak muda kan gitu kan, kebanyakan kafe. Dia nggak mau terjun ke misalkan di pasar, bikin apa, dia nggak mau dia. Mungkin gengsi kali ya, mungkin nggak level seperti itu. Apalagi sekolahnya mahal, satu semesternya 50 juta juga seperti itu ya. Karena di Indonesia tuh ada tuh teman saya tuh sekolah bisnisnya semesternya 60 juta ya, 60 juta, tapi hasilnya low karena mereka tidak detail dan tidak memasuki natural bisnisnya. Nah ini yang harus kita pahamin ya, sehingga kita pas waktu mau berbisnis kita kuat dalam melaksanakannya, sehingga kita bisa tumbuh. Nah di sini perlunya ilmu ya, di levelnya gitu perlu ilmu, perlu belajar ilmu tuh di sini ya. Di level tadi di Naisi udah mulai belajar ilmu ya. Bukan belajar ilmu dulu langsung berbisnis, bukan. Tapi jalanin sambil belajar ilmu ya. Yang bagus seperti itu ya, jalani dulu sambil belajar ya. Oke. Natural bisnis yang saya bisa sharing hari ini, mudah-mudahan teman-teman paham, terutama para orang tua nih di sini ya, para orang tua, para pengusaha yang sudah sukses, yang mau meregenerasi anak-anaknya. Nah ini harus dilakukan nih natural bisnis ini. Bawalah teman-teman untuk melakukan untuk mengindra, merasakan di dalam bisnisnya ya. Kalau bisa dari SD, dari kelas 1 SD itu harus sudah mulai diajak-ajak, minimal kelas 1 sampai kelas 3 itu diajak-ajak, kelas 4 sudah mulai disuruh-suruh. Itu kan jadi masalah seperti itu. Latihan untuk mengerjakan ya. Kalau bisa dari mulai SD kelas 1 ya, yang harus dilakukannya. Biar nanti pas waktu SMP sudah mulai mulai balik, nah dia sudah paham, ya kan, sudah paham seperti itu. Nah ini yang saya bisa sharing hari ini. Mudah-mudahan teman-teman, terutama yang punya generasi pengen bisnisnya dilanjutkan sama generasi penerusnya dengan anak-anaknya. Nah natural bisnis ini sangat penting dilakukan, ya kan.
Sehingga kita waktu memulai bisnis, waktu membuat ide bisnis, sehingga bisnis kita bisa kalau bisa ya bukan 2 turunan, 3 turunan, tapi 7 turunan bisa berlanjut gitu ya. Karena sekarang ini kebanyakan hanya 1 turunan. Turunan kedua udah jomplang, udah nggak sukses, hampir mungkin 90% lebih ya yang para pengusaha muslim itu hanya 1 generasi suksesnya ya. Kalau bisa kita bisa 2 generasi, 3 generasi. Kalau misalkan sampai 7 generasi keren banget itu ya. Keren banget ya. Dengan 2-3 generasi aja sudah bagus ya, seperti itu ya. Nah, ini yang saya bisa share hari ini. Kalau ilmu ini bermanfaat untuk Anda semua, jangan lupa ya like dan subscribe dan tekan loncengnya, oke? Agar sharing ini diberkahi Allah. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman pengusaha muslim. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di video-video berikutnya untuk edukasi bisnis, ilmu bisnis syariah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.